Sewaktu kami ke Israel dan masuk di kubur Tuhan Yesus itu, ada tulisan di kubur Tuhan Yesus. Tulisannya seperti ini. Dan ini tema firman Tuhan hari ini. He is not here, for he is risen. Renungkan baik-baik. Ditulis di situ, di kuburan itu. He is not here, for he is risen. Dia tidak ada di kubur ini. Dia sudah bangkit. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya masuk di kubur itu, kosong. Lalu saya berdoa, Tuhan, kuasa kebangkitan-Mu menyertai umat-umat-Mu, menyertai kami. Kuasa kebangkitan itu menjadi milik kami sampai ke surga. Amin. Dia tidak ada di kubur itu, saudara-saudaraku. Jika Tuhan Yesus tidak bangkit, ya, jika Tuhan Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita. Ada dia di kubur, dia jadi mayat. Jika Yesus tidak bangkit, sia-sialah pengharapan kita. Kepada siapa kita minta kemenangan, dia kalah. Tetapi karena Yesus bangkit, segala kuasa ditaklukkannya, maka layak kita memuji-muji menyembah dia. Layak kita sujud kepada dia. Layak kita berpengharapan kepada dia. Katakan, Yesus adalah kekuatanku. Saya sering berkata demikian. Yesus kekuatanku. Mengalir suatu kekuatan. Kenapa? Karena memang dia tidak ada di kubur itu. Kosong kubur itu. Kosong, gak ada. Apa perbedaan kebangkitan Tuhan Yesus dengan kebangkitan yang lain? Ada banyak yang bangkit. Lazarus bangkit dari kuburnya, dia hidup. Tetapi Lazarus ya bangkit, dia mati lagi. Mati lagi dia. Dia harus mengikuti proses kematian. Tetapi Tuhan Yesus bangkit dari kuburnya, tidak mati lagi. Satu-satunya manusia yang bangkit dari kubur dan tidak mati lagi, Tuhan Yesus. Dia naik ke surga. Kenapa dia harus naik ke surga? Dia asalnya dari surga. Dia datang dari surga. Harus kembali ke surga. Itu sebabnya kalau dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia tahu jalan ke surga. Kalau dikatakan akulah jalan, benar karena dia dari surga. Dan dia kembali dari surga. Sudah bolak-balik. Ya. Jadi kalau Tuhan Yesus mengajak ke surga, wajar karena dia dari surga. Dan dia ada di surga sekarang. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Percayakah Bapak Ibu Tuhan Yesus sudah bangkit? Yang percaya lambaikan tangan. Yang percaya lambaikan tangan. Khotbah sudah berhasil. Karena semua sudah percaya. Ya. Khotbah ini hanya menekankan saja lanjutannya. Karena intinya adalah kepercayaan itu. Ingat khotbah Jumat kemarin. Inti kepercayaan Tuhan orang Kristen adalah di kematian Tuhan Yesus Kristus. Dia mati. Dan hari ini dia bangkit. Kita peringati kebangkitannya. Mari kita baca yang menjadi renungan kita hari ini. Dibuka dalam Matius 28 ayat 1 sampai 10. Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10. Perikopnya kebangkitan Yesus. Kita baca, saya akan baca ya. Disimak, ada di layar. Setelah hari Sabat lewat, menjelang meningsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Ayat 3. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut,
sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihat tempat ia berbaring. Ayat 7. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya, bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut." Saya ulangi, maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka melihat aku." Puji Tuhan. Apa buktinya Tuhan Yesus bangkit? Ya, apa buktinya? Bukti yang pertama, kubur itu memang kosong. Bukti fisiknya ada di sana. Kita lihat ya. Semua berdoa diberkati Tuhan dengan luar biasa. Keuangannya bisa melihat kubur kosong itu di sana, ya, Yerusalem. Kubur itu kosong memang. Maka dituliskan di situ, "I am not here, for I am risen." Aku tidak ada di sini. Dia tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Kuburnya kosong, itu fakta. Lalu kain kafannya itu ada di situ, ya. Lalu ada penampakan selepas kebangkitan itu setidaknya kepada 500 orang. Penampakan, berjumpa, makan bersama-sama. Bukan halusinasi, bukan. Sama-sama, seperti kita ini saling melihat, berkomunikasi. Terus bukti yang lainnya, kita lihat murid-muridnya jadi berubah. Dari penakut menjadi berani. Iya kan? Menjadi berani. Lihat aja Petrus. Sewaktu disalibkan, bukan, aku nggak kenal dia. 3 kali kan. No, nggak kenal. Tapi begitu berjumpa dengan Tuhan Yesus, diurapi dengan Roh Kudus, maka tak satu titik pun yang menghalangi dia untuk memberitakan firman. Kenapa? Karena sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus yang bangkit itu, yang hidup itu. Dan bukti yang lain, kita setiap hari Minggu ibadah, itu salah satu bukti beribadah. Dulu namanya hari Sabat itu bukan Minggu, Sabtu. Jangan dirubah. Sampai hari ini namanya Sabat, hari Sabtu, bukan hari Minggu. Kenapa kita beribadah hari Minggu? Merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya orang-orang Kristen tetap setiap minggu kita beribadah, merayakan kebangkitannya. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit. Tidak ada di kubur. Makanya kita hari Minggu beribadah. Ini salah satu bukti. Kalau bukan Tuhan Yesus bangkit, tidak ada kita ibadah hari Minggu. Tetap Sabat. Ya, tetap Sabat, hari Sabtu. Tetapi kita hari Minggu. Itulah awal mulanya. Orang-orang Kristen sampai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang Maranatha, tetap berkumpul, memuji, menyembah Tuhan. Kita tadi memuji-muji Tuhan, luar biasa ya. Luar biasa kita menerima hadirat Tuhan, kuasa Tuhan. Ya, itu karena kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau enggak bangkit Tuhan Yesus, kita enggak bisa bernyanyi memuji Dia. Takut kita kan? Tapi karena Dia bangkit, kita berani. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Saya setiap menyanyikan lagu itu dari sejak pemuda. Terasa hari esok itu ada. Serius. Terasa masa depan itu ada. Walaupun banyak tantangan, tidak ada tanda-tanda. Tetapi iman percaya mengatakan, sebab Yesus hidup, ada hari esok. Jangan takut hari esok. Jangan takut. Jadi banyak bukti-bukti, bukan hanya ini. Bukti-bukti. Nanti dibaca sendiri ya. Dan bukti yang paling itu ya kita merasakan kuasa Tuhan, kebangkitan Tuhan. Saya berdoa terus. Mulai Jumat Agung ya sampai dengan ini.
Tuhan, kami akan menerima kuasa kebangkitan. Itu goalnya. Ibadah kita hari ini harus ada goalnya. Ya, kita harus menerima kuasa kebangkitan itu. Jangan katanya, tapi apa yang kita rasakan. Apa kuasa Tuhan yang kita rasakan? Kuasa kebangkitan itu goalnya. Tuhan itu mau. Dan Tuhan itu yes. Persoalannya, siapkan landasannya untuk menerima kuasa kebangkitan itu. Apakah landasan itu? Hati kita. Iman percaya kita. Siapkan landasannya. Jadi yang pertama dari bacaan kita tadi Matius 28 1 sampai 10 itu, yang pertama, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Ya. Kita miliki kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita miliki. Coba kita nyanyikan lagu ini sebab dia hidup. Ya. Coba hanya keyboardnya. Kita nyanyikan. Jadi sewaktu dinyanyikan ini sebab dia hidup, ada hari esok. Lihat hari esokmu di tangan Tuhan Yesus. Imani, optimis. Kita bangkit semua berdiri. Ada hari esok, sebab dia hidup. Katakan, ku tak gentar. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Amin. Haleluya. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Yes. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup jadi. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Haleluya. Silakan duduk. Nyanyikan terus lagu ini. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Hari esokmu di tangan Tuhan. Hari esokku di tangan Tuhan. Itu sebabnya salah satu visi gereja, fokus kepada Tuhan. Jangan fokus kepada masalah. Ya. Masa depan kita ada di tangan Tuhan. Layak dia memberikan masa depan. Karena dia sudah taklukkan kematian itu. Layak dia memberikan masa depan. Karena kuasa ada di tangannya. Yang kedua, pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku. Artinya, jadilah kita pembawa berita yang baik. Ada orang yang membawa berita baik, ada yang buruk. Di Alkitab juga ada. Ya. Luar biasa wanita pada saat itu. Hari ini juga wanita tetap luar biasa. Bayangkan laki-laki semua tiarap entah di mana. Ya. Yang mengaku garang, yang hebat-hebat laki-laki itu waktu itu, hari Minggu pagi tiarap, bersembunyi semua. Yang maju ke barisan itu adalah wanita, Maria Magdalena dan Maria yang lain. Hebat. Dan dia langsung gitu. Ini hari ini pujian dari kami laki-laki kepada wanita. Diterima pujian kami, ya. Penghargaan kami. Ya, karena dia bertemu pertama wanita itu. Ada wanita juga yang membawa berita yang tidak baik. Hawa, dia memberikan berita yang tidak baik, berita kematian. Kenapa Hawa membawa berita kematian? Dipetik itu buah yang dilarang Tuhan itu. Lalu dikasih kepada suaminya Adam. Lalu dimakan, lalu berdosa. Berita kematian yang dibawa Hawa. Dia diperdaya oleh iblis. Itu tidak benar.
Itu tidak benar. Kalau engkau makan itu, engkau sama dengan Allah. Luar biasa iblis itu, jangan pikir. Iya kan? Kau kan sama dengan Allah. Dia respon. Jangan direspon berita-berita dari setan. Tapi respon berita-berita dari Tuhan. Dari firman Tuhan. Respon. Lakukan. Jangan tunggu waktu. Jangan menunggu besok. Tidak ada hari esok. Sekarang. Tapi wanita yang membawa berita kehidupan itu adalah Maria Magdalena. Dan Maria yang lain. Dia membawa berita kehidupan. Ya. Siapa gerangan Maria Magdalena ini? Kalau kita baca, kenapa dia cintanya dengan Tuhan Yesus luar biasa. Melebihi dari Petrus saat itu. Melebihi dari murid-murid yang lain. Ya. Dia tidak peduli. Dia ke kubur. Siapa gerangan dia? Maria Magdalena itu adalah wanita yang dirasuk 7 setan. Yang luar biasa. Tuhan Yesus melepaskan itu. Hai setan, pergi engkau. Dilepaskan. Itulah kecintaan Maria Magdalena membawa berita baik itu. Kita yang membawa berita baik, mau memberitakan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita harus ada mengalami pengalaman-pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Di stop pun Maria Magdalena ini tidak bisa. Maria Magdalena jangan bawa berita, enggak bisa. Kenapa? Pengalamannya. Tuhanku melepaskan aku dari 7 setan itu. Bayangkan 7 setan. Itu udah penghulu-penghulu setan. Ya, ingat khotbah hari Jumat. Setan hanya takut kepada Tuhan Yesus, kepada darah Yesus. Maka GPI Narwastu, pemirsa dimanapun saja berada, yang percaya kepada Tuhan Yesus, jangan pernah takut dengan setan. Lawan dia. Pertandingan tetap berlangsung. Sampai Tuhan Maranatha datang, pertandingan tetap berlangsung. Tapi kemenangan milik orang-orang percaya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Untuk itulah Tuhan Yesus bangkit. Dia bangkit. Jangan ragu menjadi pemberita kematian. Kita daratkan ya. Apa maksudnya Bapak ini? Jangan ragu memberitakan kematian, kebangkitan Tuhan Yesus. Jangan ragu. Ya. Kalau engkau memberitakan itu, engkau hamba Tuhan. Tapi kalau engkau gak berani memberitakan itu di mana saja, hamba Tuhanmu dipertanyakan. Ini bagian hamba Tuhan. Yesaya 54 ayat 17. Ya. Yesaya 54 ayat 17. Tayangkan kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Luar biasa jaminan untuk hamba-hamba Tuhan. Jangan ada ragu menjadi hamba Tuhan. Ya, yang offline yang di sini maupun pemirsa dimanapun engkau berada, jangan ada ragu dengan hamba Tuhan. Beritakan berita ini dengan gayamu, dengan cara yang Tuhan pakai. Beritakan, Yesus mati, dia bangkit, dan dia di sorga. Dia tahu jalan ke sorga karena dia bolak-balik terus ke sorga. Artinya apa? Tangkap setiap kesempatan kalau ada melayani Tuhan. Tangkap, jangan menghindar. Itu berkat. Saya sejak dari muda, berkali-kali saya saksikan ini. Saya sudah di mimbar SMA. Saya mengingat saya pertama kali di mimbar SMP. Waktu Natal, saya ingat saya disuruh khotbah. Saya maju, SMP. Di gereja kecil sebuah desa di Samosir. Saya ingat khotbah saya. Saya khotbahkan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Lahir Tuhan Yesus kita selamat? Enggak. Kecuali kita berusaha. Begitu. Saya ingat khotbah saya pertama. Luntang lantung di mana-mana, ya. Di Jakarta hingar-bingar belum ada pekerjaan pasti. Saya melayani pemuda. Saya pegang organisasi se-Jabodetabek. Bayangkan, orang yang tidak jelas, belum jelas pekerjaannya, memegang organisasi, namanya ketua.
Gereja Pentakosta Indonesia se-Jabodetabek tidak jelas pekerjaan. Yang pasti pegang Tuhan. Saya bilang kepada Tuhan, saya perantau Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana masa depanku. Saya melayani Engkau, saya pegang Engkau. Mau berangkat kadang-kadang ongkos belum ada tentu. Tetapi setiap ada kesempatan berangkat melayani Tuhan, pasti Tuhan buka jalan. Artinya apa? Ini bagian hamba-hamba Tuhan. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Saudara-saudara, ada banyak senjata-senjata yang diarahkan kepada hamba-hamba Tuhan. Dari iblis, dari setan tetap mengintai. Tetapi ingat, tidak pernah senjata itu mempan. Sebab Tuhanlah membuat senjata. Dan Tuhanlah menciptakan senjata pemusnah. Darahnya memusnahkan itu semua. GPI Narwastu jangan takut. Ambil kesempatan. Diberikan peluang, ambil, lakukan. Itu yang saya lakukan. Itu yang saya bagikan kepada kita semua. Sampai hari ini Tuhan pelihara saya. Anak-anak saya semua dipelihara. Bahkan lebih daripada yang kupikirkan. Kenapa? Saya bilang saya perantau Tuhan. Yang saya tahu saya mau megang Engkau. Karena tidak ada pegangan saya. Mau saya pegang om saya juga nggak bisa saya pegang. Manusia tidak bisa kita pegang. Tapi Tuhan bisa dipegang. Pegang Tuhan. Saudara-saudara yang sedang berjuang habis-habisan sekarang. Jangan ada keraguan. Melangkah, maju, jalan. Set. Pastikan langkahmu dalam Tuhan. Engkau berjalan tidak akan letih, berlari tidak akan lesu. Terbang bagaikan burung Raja Wali di atas kekuatan sayapnya. Itu bagian hamba-hamba Tuhan. Akan digenapi. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, ini hanya 4 poin. Melihat aku di Galilea. Di Galilea kita bertemu kata Tuhan. Ya. Tuhan Yesus itu kampungnya dibesarkan di situ. Nazaret di Galilea kalau kita baca ya. Dia di Nazaret, tinggalnya di Galilea itu. Adalah tinggalnya Tuhan Yesus. Ya. Dan di Galilea itu kalau kita lihat, disitulah paling banyak mujizat di Galilea, di danau itu. Paling banyak mujizat di situ. Kalau berkunjung ke sana, di Danau Galilea itu ada namanya satu restoran. Jadi mengingatkan sejarah zaman dulu, di mana Tuhan Yesus hadir lemparkan jalamu, maka tertangkaplah ikan 153 ekor besar-besar. Maka dibagi-bagi Petrus kepada tetangga-tetangga orang-orang di situ gitu kan. Hari ini ada restorannya di situ, namanya ikan Petrus. Jadi kalau sampai di sana, enak sekali makannya. Kenapa? Karena itu berjalan kaki mulai dari pagi kemana-mana, mana-mana. Siang jam 1 atau jam 12 kira-kira sampai di ikan Petrus itu. Yang disebut dengan mujizat waktu itu, makan ikan Petrus. Apakah sebesar itu ikan dulu? Nggak tahu. Kalau dibuat besar-besar kan rugi restorannya. Tapi ada bukti sejarah, inilah ikan Petrus, kita makan. Ada mujizat. Angin badai dihentikan di situ. Banyak sekali mujizat. Ya, di Galilea itu. Jadi waktu saya ke sana juga di 2 mujizat yang 2 ekor ikan 5 roti ya. Di situ di tepi pantai ada batu-batu di situ di bawah. Iman saya berkata, ambil batu ini. Saya bawa batu itu. Saya bawa ke Indonesia. Ya, saya bawa ke Indonesia. Karena itu telah mujizat. Udah lama ini ceritanya. Jadi sewaktu itu saya membangun rumah tempat gubuk-gubuk kita. Meletakkan batu pertama. Batu itu. Batu itu letak pertama. Itu bagian daripada bahasa iman kita. Ya, bukan batu itu yang memberkati. Tetapi iman bahasa kita, iman percaya kita mengatakan, Tuhan memberkati dengan metodenya Tuhan. Jadi melihat aku di sanalah mereka bertemu. Yang 500 orang itu, di sana mereka bertemu, di Galilea. Jadi Tuhan itu memang bangkit dan bertemu, bicara seperti kita ini. Makan bersama-sama, begitu. Bukan khayalan. Jelas. Yang keempat, yang terakhir, ini nasihat Tuhan Yesus, tiba-tiba mereka bertemu ya pada hari Minggu pagi itu
Dia bilang, jangan takut. Nasihat Tuhan Yesus pertama, bertemu dengan murid-muridnya, kata yang pertama, yang terpenting dan yang utama ini dikatakan, jangan takut. Bukan dikatakan ayo ke sorga, enggak. Engkau akan kuberkati, enggak. Tapi ada satu kalimat, kata yang sangat penting dalam hidup manusia yang disampaikan. Ibarat dalam bahasa Inggris elementary one, ya. Ada elementary one, basicnya. Ini basic untuk sukses. Mau diberkati, mau ke sorga, mau hidup bahagia, mau hidup melayani. Kata ini yang pertama, jangan takut. Maka Tuhan Yesus menyebutkan itu. Orang-orang yang takut, dia selalu menyebar aura negatif. Ya, aura negatif, semua negatif. Kalau sudah tersebar aura negatif, ketakutan, maka yang positif tersedot. Dalam hidup manusia itu ada negatif, ada positif, ada yang baik, ada buruk. Tugas kita adalah bagaimana memacu, memperbanyak yang baik ini, menghilangkan yang buruk. Memperbanyak yang positif ini, menghilangkan yang negatif. Ya, aura yang positif, itu tugas kita. Dan itu bisa kita ciptakan hanya bersama-sama dengan Tuhan. Serius. Di luar Tuhan tidak bisa. Di luar Tuhan semua berita ketakutan. Jangan takut. Emangnya kalau kita takut, katakanlah misalnya hari ini kita tidak punya uang. Emang kalau takut, uang langsung datang ke kantong? Enggak kan? Misalnya kita enggak ada makanan. Emang kalau kita takut langsung datang beras? Enggak. Malah lebih lari beras itu, lari uang itu karena takut. Uang takut datang ke kita, itu orang takut. Jangan masuk ke dompetnya, dia takut kata uang. Beras juga begitu, jangan masuk ke rumahnya, dia takut. Beras pun takut sama kita. Ya. Orang muda bilang bahasa gaulnya parno. Saya dulu pikir-pikir orang-orang muda apa parno ini gitu ya. Ya. Orang tua juga mau cari-cari lu bahasa gaulnya apa. Rupanya parno itu paranoid gitu loh. Jadi ada tingkatannya takut itu. Takut lalu paranoid. Kalau udah paranoid itu, semua dikhawatirkan. Semua takut. Jangan parno ya. Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus mau usir rasa-rasa parno ini dari kita semua. Gak boleh. Orang-orang takut itu, parno itu cemas, khawatir, gelisah. Dan selalu membahas soal-soal yang ditakutkan. Terakhir jadi bahan ejekan orang. Lihat orang-orang parno, orang teman-temannya akan diejek. Diejek dia karena penakut, sedikit takut. Apa yang ditakutkan orang akan terjadi baginya. Apa yang dikhawatirkan orang akan terjadi baginya. Tuhan Yesus sudah melalui semua itu. Setelah dia bangkit, maka nasihat pertama kepada kita hari ini tentunya, jangan takut. Jangan takut melayani, jangan takut di mana-mana, ya. Tapi maju terus. Maju terus. Bergumul bersama Tuhan. Terima kuasa kebangkitannya. Saya waktu di Taman Getsemane, Tuhan Yesus memang dia merasa sedih, ya. Dia merasa takut juga baca firman Tuhan. Yang ditakutkan dia bukan soal siksaan. Yang ditakutkan dia bukan soal salib. Dia udah lihat itu. Bukan soal darahnya keluar, enggak. Dia berpikir saya harus menelan semua dosa-dosa manusia. Saya harus menelan murka Allah terhadap manusia. Karena udah murka. Orang sudah meninggalkan Tuhan, orang menyembah setan. Zaman itu. Dia harus telan itu semua. Bayangkan. Setelah dia telan lalu dia mati. Setelah dia bangkit, maka pagi hari ini Tuhan Yesus berkata kepada Singer, berkata kepada UWL, berkata kepada pemusik, berkata kepada kaum bapak, berkata kepada yang masih pengangguran, berkata kepada yang masih susah hidupnya. Tuhan Yesus memberikan satu nasihat, jangan takut. Don't be worried. Jangan khawatir. Apakah karena kekhawatiranmu maka menambah sehasta hidupmu?
tetapi maju terus. Kenapa Tuhan Yesus menasihati jangan takut, jangan khawatir? Sebab tidak ada tempat berkat, ingat ya. Tidak ada tempat berkat Tuhan di hati orang yang khawatiran. Tidak ada tempat berkat, tidak siap landasannya menerima berkat Tuhan. Tidak ada tempat. Tidak ada tempat berkat Tuhan di hati orang-orang yang paranoid. Tidak ada. Landasannya tidak siap. Ya. Oleh karena itu, jangan takut. Maju terus bersama-sama dengan Tuhan. Perjumpaan kita dengan Tuhan menentukan kualitas rohani kita. Perjumpaan kita, ingat kapan engkau terakhir berjumpa spesial dengan Tuhan. Setiap engkau berjumpa dengan Tuhan, catat apa yang disampaikan Tuhan. Catat. Ya, itu menguatkan kita. Sebagai pelayan kita harus berupaya menghadirkan Tuhan dalam pelayanan kita. Karena kehadiran Tuhan menentukan segalanya, mengubah segalanya. Itulah iman percaya kita di gereja, di pelayanan kita, di rumah tangga kita, di mana kita berada. Kehadiran Tuhan yang harus kita pastikan. Itu merubah segalanya. Merubah hati kita, merubah iman percaya kita dari kesukaran menjadi kebaikan. Dari kemudahan. Kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Izinkan saya menutup khotbah ini. Bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Saya ulangi. Bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Mari kita semua berjalan bersama Yesus. Dialah jalan. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus menyertai kita sekaliannya. Oleh karena itu, usir segala roh ketakutan. Tidak ada tempatnya di hati kita. Ketiga, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Hari esok kita ada di tangan Tuhan. Yang keempat, jadilah pembawa berita tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Saya ulangi, ini yang terpenting. Jadilah pembawa berita tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Mari